Alam, manusia, tumbuhan, dan hewan yang hidup di dunia ini memiliki berbagai bentuk yang indah, bukan? Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana hal tersebut dapat tercipta dengan begitu indah? Apakah ada alasan di baliknya? Para filsuf, ilmuwan, dan seniman dari zaman kuno sudah mencoba berpikir dan merenungkan hal tersebut. Dan hasilnya, banyak yang meyakini jawabannya ada di konsep yang disebut dengan bilangan rasio emas. Tapi, apa sih bilangan rasio emas itu? Bilangan rasio emas adalah angka yang berkaitan dengan barisan Fibonacci. Sebenarnya, kalian sudah pernah belajar tentang bilangan ini di bangku SMP. Bilangan Fibonacci biasanya muncul pada materi pola bilangan seperti berikut. Deret Fibonacci ditemukan pertama kali oleh matematikawan India Gopala Chanda. Gopala Chanda sedang mencari susunan barang yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kantong supaya distribusi bisa lebih efektif. Barulah deret tersebut disempurnakan oleh seorang matematikawan asal Italia, Leonardo Fibonacci da Pisa, di tahun 1240-an. Fibonacci besar di lingkungan yang mayoritas bekerja sebagai pedagang, sehingga mengharuskannya untuk berhubungan dengan angka atau notasi aritmatika. Fibonacci mengadaptasi dan mengembangkan deret ajaib tersebut untuk menghitung pola perkembangbiakan kelinci dan dituliskan dalam buku karangannya Liber Abaci, yang berarti buku perhitungan. Fibonacci menuliskan semua ide dan pemikirannya dengan pertanyaan mengenai kelahiran kelinci. Dimulai dengan satu pasang kelinci, berapa pasang kelinci yang akan lahir dalam setahun, jika setiap bulan, setiap kelinci jantan dan betina melahirkan sepasang kelinci baru, dan pasangan kelinci baru itu mulai melahirkan pasangan kelinci tambahan setelah umur 1 bulan. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola bilangan Fibonacci adalah susunan angka dengan nilai angka berikutnya yang diperoleh dari hasil menambahkan kedua angka sebelumnya secara berturut-turut. Atau dapat dirumuskan seperti ini, UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2. Pada awalannya, ilmuwan menganggap remeh pengkajian Fibonacci mengenai deret angka ini, karena dianggap hanya sebuah teka-teki matematika saja. Hingga akhirnya, pada abad ke-19, Edward Lucas menyadari berbagai keunikan deret angka ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Lalu, apa saja hal menarik dari deret Fibonacci? Pertama, nilai rasio emas atau golden ratio dalam deret Fibonacci terdapat hal menarik, yaitu jika kita membagi angka salah satu deret Fibonacci dengan angka sebelumnya, maka akan didapat hasil yang besarnya sangat mendekati satu sama lain dan akan menjadi angka tetap di deret 13 dan seterusnya, yaitu 1,618. Angka inilah yang disebut rasio emas. Dari rasio emas, terdapat kecocokan antara hal-hal di alam semesta dengan rasio emas, sehingga terdapat pendapat bahwa penciptaan bumi dan seisinya terdapat perhitungan yang pasti dan konstan di dalamnya. Kedua, kesesuaian dengan komposisi tubuh manusia. Dipercaya, jika kita mengukur panjang wajah, kemudian dibagi dengan lebar wajah, maka hasilnya adalah 1,618. Dan golden ratio juga ditemukan dalam struktur paru-paru manusia, yaitu pada perbandingan antara bronkia kanan dan bronkia kiri yang selalu berjumlah 1:1,618. Serta masih banyak lagi bukti-bukti yang dipercaya menunjukkan keajaiban deret Fibonacci dan golden ratio. Ketiga, proporsi alam. Bukti keberadaan golden ratio ada di alam sekitar. Banyak fisikawan percaya bahwa pola-pola yang terbentuk di tata surya kita terdapat kemiripan dengan bilangan rasio emas. Selain itu, jika kita mengamati tumbuhan, beberapa pola akan menunjukkan keterkaitan dengan bilangan rasio emas. Contohnya, pola yang menyusun biji bawang matahari
yang dari pusat bunga hingga bagian terluarnya mengikuti susunan golden ratio. Keempat, banyak pendapat menyimpulkan bahwa Mekah adalah pusat muka bumi, karena proporsi jarak antara Mekah sampai kutub utara dengan jarak antara Mekah sampai kutub selatan adalah persis 1,618. Selain itu, proporsi jarak antara kutub selatan Mekah dengan jarak antara kedua kutub juga 1,618 unit. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah deret Fibonacci dan juga beberapa keunikan yang tercipta oleh bilangan rasio emas dari deret Fibonacci. Terima kasih dan sampai jumpa.